Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Jadilah umat pemuji, jadilah pemazmur-pemazmur, jadilah orang-orang berjalan dalam roh, jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri, di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Voltagers. Come on, semuanya bangkit diri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Come on. Unending love in Calvary, show me amazing grace. Fears are gone and darkness fades in the light of your love. Come on, sing. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. I found my place in Savior's grace. Found freedom in your grace. Sing, God is my joy. God is my joy. Come on. God is my joy. Say, with the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. Amen. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. You came to mend my broken heart. Give me a joyful heart. Amen. I found my place in Savior's grace. Found freedom in your grace. Come on, Voltage, sing. God is my joy. God is my joy. God is my joy. 1, 2, 3. With the music, I will praise you. Dance in the beat of your love. By the power of your freedom, dance in the beat of your love. Oh, over me, I know your love is always over me. Amen. Oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Come on, Voltage. Oh, over me, I know your love is always over me. Oh, over me, your love is over me. I'm free to dance. Yang percaya Tuhan kita sungguh baik, sama-sama katakan Jesus. Amin. Oh, Jesus. Say,
praise you. Amen. Dance in the beat of your love, by the power of your freedom. Dance in the beat of your love. One more time, sing with the music. I will praise you. Dance in the beat of your love, by the power of your freedom. Dance in the beat of your love. Haleluya. Suara yang lebih lagi buat Tuhan. Come on. Come on. Bisa tepuk tangan di atas kepalamu, come on. Say, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Sama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Jump. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada dua, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Jump. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingan, tiada duanya, tiada seperti tiada seperti tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Kasih sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah,
Kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita Rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita Rohmu hadir di sini. Semua yang sukacita bisa sama-sama katakan haleluya. Lebih keras lagi haleluya.
You're more than, Yes, amen. more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Say your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sing your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Jesus, Tuhanku kamu Tuhan yang mengasihi. Betapa kamu Tuhan. Mari sembah Dia, Tuhan Voltage, mari sembah Dia. Kau segalanya, Kau segalanya. Sama-sama katakan, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Shakara mana shikina mayara lala mana shakara bayara lala ma. Shikina mayara la mayara mana mana shikina mayara lala mayara. Sikina mayara lala bayara lala mayara lama. Shikina mayara la bayara lala bayara lala ma. Thank you, Jesus, for your unending love. Shakara mana masakana mayara bayara pata sikinama. Thank you, Jesus, for your unconditional love. Thank you, Jesus. Shikina mana shikira bayara lalama. Sikina mayara lalala mayara lala bayara lama. Shakara bara 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 bara. Shakara bayara lala mana shakara bara bara. Shakara bayara lala bayara lala. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Mari taruh tanganmu di dadamu. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Say, I will never let you go.
kasih Tuhan untuk hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Di minggu yang baru ini senang sekali kami bisa berjumpa dengan kalian lagi dimanapun kalian berada. Ya, welcome home. Welcome to Voltage Service. Ya, di sini Kanovi ada di Sidoarjo, tapi hatinya ada di setiap kalian berada. Ya, Kanovi terus berdoa. Kita semua semakin berapi-api dalam Tuhan, katakan amin. Jangan lupa mimpi yang sudah kita tulis, yang sudah kita doakan di bulan Januari, ya kerjakan dengan setia apa mimpinya. Baik itu untuk sekolah, untuk diri sendiri, apa yang bisa diperbaiki dari diri kita. Jangan menyerah, terus kerjakan dengan setia sampai perubahan itu datang, katakan amin. Nah, hari ini Kanovi akan berkhotbah, temanya adalah Good Friends, Bad Friends. Ya, setiap kita ini tidak bisa hidup sendiri. Apalagi kalian anak-anak muda, pasti senangnya itu berteman. That's good, benar. Kalau kita sendirian, kita ini jadi orang yang aneh. Kenapa? Karena kita ini tidak dibentuk. Ada orang memilih sendirian karena berpikir bahwa nanti kalau berteman akan ada gesekan. But it's okay dengan gesekan. It's okay kadang-kadang kita tidak cocok sama satu sama lain. Tetapi berteman itu membuat kita ini jadi lebih kaya. Bukan kaya secara materi, tetapi kaya dalam hidup kita. Kita jadi bertemu berbagai macam orang yang mungkin pribadinya nggak sama. Yang mungkin latar belakangnya nggak sama, but it's okay. Ya, Kak Roy kasih tahu kalian, untuk berteman kita harus berteman dengan siapa saja. Tidak bermusuhan, apalagi bully orang. Hati-hati ya, jangan sampai yang harusnya kita jadi berkat malah jadi batu sandungan karena kita suka bully teman kita. Kalau ada orang yang bully teman kita, lebih baik kita diam, tidak usah ikut berkata-kata. Tetapi untuk memilih sahabat harus berhati-hati. Kalau teman itu di lingkaran terluar, siapapun akan menyapa kita boleh. Misalnya contoh satu kelasmu isinya 30 orang. Semua bisa jadi teman, tetapi berhati-hati memilih sahabat. Sahabat itu berarti mereka akan lebih dekat kepadamu. Kamu akan menceritakan lebih dalam daripada teman biasa. Kalau teman biasa kita paling cuman sapa, hai, oke, good morning gitu ya, good night, terus mengobrol sesuatu yang di permukaan. Tapi kalau sahabat itu dekat sama kita. Sometimes kita mencurahkan hati kita, isi hati kita, curhat bahasanya. Nah, tetapi teman-teman tahukah kalian bahwa kita ini harus berhati-hati memilih siapa yang jadi teman kita. Kenapa? Karena siapa mereka itu adalah siapa kita. Kalau kita bergaul dengan anak-anak yang atau orang-orang yang suka bicara kotor, bicara omong kosong, bicara yang tidak sopan, maka meskipun hari ini kita sudah dididik dengan keluarga yang sopan gitu ya, kita akan dengan gampang untuk ikut sama mereka, berkata-kata kasar. Kalau kita ada di dalam teman yang pandai gitu ya, suka belajar, rajin, kerja PR-nya rajin, kalau kita berteman dengan mereka, perlahan-lahan Kak Novi percaya kita akan malu loh kalau kita tuh gak belajar sendirian. Iya kan, kita akan malu loh kalau misalnya kita cuma minta contekan aja. Kita akan malu loh kalau setiap hari itu tanyanya gini, tadi PR-nya apa ya? Tadi gimana ya cara kerjainnya ya? Kita akan malu. Mau tidak mau kita ini akan ikut suka belajar. Meskipun dulu awalnya gak suka. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang suka mencontek, menggampangkan segala sesuatu gitu ya, maka perlahan-lahan kita akan jadi orang yang suka nyontek. Ya, jadi berhati-hatilah. Nah, ada teman-teman yang baik, itu adalah orang-orang yang membangun hidup kita. Tapi juga ada teman-teman yang buruk. Teman-teman yang buruk ini membawa pengaruh dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Di usia kalian, itu ya anak-anak muda, pasti beda dengan ketika kalian masih anak-anak. Waktu anak-anak segala sesuatu disiapkan papa mama. Semua dari acara hari ini, schedule, terus makan, semua sudah disiapkan. Kalau kalian pengen sesuatu, pasti bilangnya sama papa mama. Papa mama mau snack, papa mama mau makan ini dan itu. Papa mama mau ke sini dan situ. Tapi hari ini kalian sudah 10 tahun ke atas sampai 14 tahun, pasti punya keinginan sendiri.
Pasti banyak dari kalian sudah dipercaya handphone. Kalian mungkin sudah punya kuota atau dana untuk misalnya pesan ojek online, makanan online, dan sebagainya. Dunia berkembang. Nah, oleh sebab itu kita juga harus hati-hati. Ya, ketika usia kalian ini sudah boleh memilih, sudah bisa memilih. Papa mama tidak akan mungkin terlalu memperhatikan siapa yang ada di dekatmu. Mereka mungkin tidak terlalu mengenal siapa sahabatmu. Tetapi kamu harus punya yang namanya poin number 1. Kak Novi kasih poin ya. Yang pertama, dalam berteman kamu harus punya yang nomor 1 itu adalah boundaries. Boundaries itu adalah garis batas. Dalam berteman atau bersahabat, teman-teman tetap harus ada garis batasnya. Kamu bisa mengasihi orang itu, kamu bisa mengasihi sahabatmu, mengasihi temanmu dengan sepenuh hati. Oh ya, that's good. Tuhan Yesus juga berkata, ya, kasihilah orang lain seperti mengasihi dirimu sendiri. Tetapi harus tetap ada boundariesnya. Mengasihi itu adalah mengasihi jiwanya, tidak menyakiti. Tetapi dalam bergaul kita tetap harus punya garis batas. Yang pertama garis batasnya itu adalah your friends is not belong to you. Ya, temanmu itu bukan milikmu. Oke. Ketika Kak Novi di usia seperti kalian waktu masih sekolah gitu ya. Kadang-kadang kalau bersahabat itu udah kayak kemana-mana harus bareng. Kalau misalnya ada temen gitu ya yang berteman dengan orang lain, kita jadi gak suka. Kita jadi merasa tersaingi, kita merasa terabaikan. Apalagi kalau teman yang lain itu lebih tahu rahasia teman kita, sahabat kita. Aduh, kita pasti musuhi. Kita pasti merasa kok dia maunya bersahabat sama itu, berarti dia gak mau dong sama aku. Terus kita ngambek. Gak boleh ya. Punya boundaries itu adalah gini loh, temanmu boleh mempengaruhimu hal-hal yang baik. Tetapi untuk hal-hal yang buruk kamu harus berani berkata tidak. Kalau itu sahabatmu tapi dia menyuruhmu untuk berbuat kejahatan, you have to say no. Itu namanya punya prinsip. Kalau temanmu mengajak kamu berbuat sesuatu yang menurutmu itu salah, berarti kamu harus berani untuk menolak. Bisa paham sampai sini ya? Temanmu itu bukan milikmu. Kalau dia tidak mau melakukan apa yang kau katakan, it's okay. Because his or she's not belong to you. Oke, jadi kita tidak boleh marah. Misal nih ya, Kak Novi ini mau ajak temennya Kak Novi pergi ke mall. Tapi hari gini karena mungkin masih bahaya di luar karena ada virus corona, temennya Kak Novi nggak boleh pergi sama orang tuanya. Maka Kak Novi gak boleh jadi orang yang marah ketika dia gak mau ikut. Bisa mengerti ya sampai sini ya. Ketika mungkin gitu ya, kita maunya bersahabat sama dia, kita maunya berdua aja sama dia. Kita tutup pintu untuk orang lain itu bersahabat dengan kita atau dengan temanmu. Itu juga tidak boleh. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada temanmu. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan yang buruk. Ketika kalian hanya terikat satu dengan yang lain gitu ya, terikat satu dengan yang lain, maka orang lain itu tidak bisa berteman dengan kalian. Temanmu juga tidak bisa berkembang, hanya berdua aja. Bersahabat boleh berdua, tetapi tidak harus kemana-mana bersama. Dan ketika tidak bisa bersama, bukan berarti dia itu memusuhimu, dia tidak mengasihimu. Persahabatan itu seperti engkau menggenggam beras. Kalau engkau genggam terlalu erat, maka beras itu akan mulai keluar dari kiri kananmu. Bisa paham ya? Maka semakin kamu genggam erat, semakin yang ada di tanganmu semakin sedikit. Ketika kamu bersahabat, kamu genggam sahabatmu begitu kuat, maka dia akan tersiksa. Dia tidak bisa mengembangkan talentanya, dia tidak bisa mengembangkan komunikasinya dengan orang lain. Demikian juga dengan dirimu. Itu yang pertama. Ya, jadi your friends is not belong to you. Dari poin yang pertama adalah tentukan boundaries. Tentukan, jangan kemana-mana harus berdua. Taulah bahwa dia juga punya keluarga loh. Kak Novi pernah bahas beberapa minggu yang lalu, ada orang yang mungkin handphonenya nyala terus nih, on calling. Jadi mau mandi handphonenya tetap nyala, lagi makan handphone tetap nyala. Nanti kalau dimatiin takut sahabatnya marah. Halo,
Ya, sahabat itu bukan dunianya kita. Mereka melengkapi kita. Tetapi jangan berlebihan. Ya, kita tidak boleh berlebihan. Harus sama kita. Harus ini, harus itu. Nanti teman kita jadi tersiksa. Lalu yang kedua, ya, sahabat adalah tetap sahabat, teman adalah tetap teman. Oke, kalian boleh berteman dengan lawan jenis, dengan pria. Kalian boleh berteman dengan wanita. Tetapi semua itu tetap ada batasnya. Alkitab berkata gini loh, contohnya ya. Ada firman Tuhan bilang kayak gini. Kalau bertamu gitu ya, jangan sering bertamu ke rumah temanmu. Kenapa? Karena nanti dia akan jadi bosan. Pernah nggak kalian pergi ke rumah teman? Apalagi sekarang lagi school from home ya. Mungkin beberapa pernah kayak play date gitu ya, main bersama. Taulah batasnya, jangan all day long. Ketika mamanya temenmu menyuruh sesuatu nggak bisa dikerjakan karena ada kamu di sana. Ketika temanmu harusnya tidur, jadi nggak bisa tidur karena kamu ada di sana. Ketika temanmu ini harusnya bantu orang tua, nggak bisa bantu orang tua karena kamu ada di sana. Taulah waktu berkunjung. Ya, meskipun tidak dimarahi papa mama, nggak apa-apa kak. Aku pulang malam yang penting di rumah sahabatku nggak apa-apa. Tapi tahuilah boundaries. Oke, tahuilah garis batas. Jangan seenak-enaknya. Nggak apa-apa kak, aku biasa kak makan di sana atau apa. Ya nggak apa-apa, memang kadang-kadang tidak ada apa-apa. Tetapi jadilah orang yang bisa disukai sama semua orang. Termasuk sahabatmu dan keluarga sahabatmu. Katakan amin. Ya, jadi harus berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika engkau bersahabat, tahuilah ada hukum tubuh. Ya, jadi bergurau itu juga harus memperhatikan kesopanan. Oke, kalian sudah mulai dewasa. Ketika dengan sesama jenis atau lawan jenis harus jaga juga garis tubuhmu. Apa yang kamu lakukan? Jadi ada garis batasnya. Misalnya tidak terlalu berlebihan. Mungkin ketika memeluk gitu ya. Ketika mungkin bergurau. Kadang-kadang kalau bergurau itu enggak sengaja ya. Kita tuh kayak jambak rambutnya dari belakang. Ada orang yang suka pegang kepalanya temennya gitu ya. Jangan-jangan temennya itu dikasih tahu sama orang tuanya. Kalau pegang kepala itu gak sopan. Kak Novi pernah nih ya punya satu temen gitu ya. Nah kita ini beda adat. Tapi bukan Kak Novi yang melakukan. Tapi suatu ketika temennya Kak Novi ini cerita sama Kak Novi. Aku tuh gak suka sama orang ini. Kenapa gitu kan. Kak Novi berpikir dia bersahabat. Tetapi dia bilang seperti ini. Aku gak suka kepalaku tuh dipegang-pegang. Itu gak sopan gitu ya. Jadi ternyata temennya Kak Novi ini udah diajarin dari kecil. Kalau bergurau gak boleh pegang. Apalagi kepala orang yang lebih tua. Itu beda-beda adatnya. Tetapi ada loh seperti itu memang. Oleh sebab itu belajarlah voltagers untuk menghargai orang lain. Ketika engkau bergurau gitu ya, tidak memegang hal-hal yang private. Bagian-bagian tubuh yang private. Tidak kayak suka jedulin kepala gitu ya. Hati-hati supaya teman kita ini tetap suka berteman dengan kita. Ketika engkau dengan lawan jenis pun juga begitu. Sudah berbeda dunianya. Waktu masih kecil nih ya, waktu masih playgroup atau KG, TK gitu ya. Ke toilet sama-sama gandengan tangan gitu ya. Cowok cewek tunggu toiletnya gantian gitu ya. Terus ke kelas gandengan tangan gitu. Enggak apa-apa, tapi voltagers kalian udah berbeda. Udah grow up. Hargai hukum tubuh. Jangan terbiasa untuk pegang-pegang. Meskipun itu cuma pegang lengan. Bergurau loh Kak Abak gitu ya. Apalagi kalau pria ke wanita gitu ya. Energinya pria kan kadang-kadang lebih besar ya. Bak, hey itu wanita loh yang dipukul. Belajarlah untuk menghargai. Demikian juga dengan wanita. Ketika engkau punya teman pria pasti dia lebih kuat dari kamu. Tetapi itu pun juga tidak membuat kita boleh untuk memukul sembarangan. Untuk menyentuh gitu ya. Hargai, bergurau, bersikap seperti biasa aja. Tidak perlu untuk pegang ini, pegang itu, pegang tangannya, pegang kakinya gitu ya. Bergaya seperti mau rangkul atau apa. Hati-hati. Ya, jadi berteman itu harus ada garis batasnya. Lalu batasnya apa lagi? Dengarkan kata-kata Kak Novi. Sahabat adalah sahabat, best friend is best friend, oke? Tetapi sahabat itu memang kadang-kadang
kadang-kadang terasa seperti saudara. Tetapi hargailah keluargamu juga. Meskipun nih ya, kamu punya temen cowok gitu ya, waduh ini udah kayak kakakku gitu ya. Tapi dia bukan kakakmu, itu faktanya. Oke, jadi hindarilah untuk seperti gini loh, ini kokoku gitu ya, ini kakakku gitu ya. Enggak apa-apa kamu mengasihi, tetapi tidak perlu gitu ya, berlebihan. Kalau kamu punya kakak kandung, pasti ya kakak kandungmu adalah yang benar-benar kakakmu. Jadi tidak usah mengangkat-angkat hubungan yang tidak resmi dan tidak pasti. Itu akan membuatmu dan membuat orang yang kamu itu tidak jelas hubungannya. Ya, Kak Noe berharap kita ini punya hubungan yang jelas. Teman adalah teman, sahabat adalah sahabat, keluarga adalah keluarga. Seperti itu. Kita bisa berteman gitu ya, sangat dekat gitu ya. Kita percaya sama dia, it's good. Tetapi gitu ya, mari kita hindari hal-hal yang tidak penting di depan. Oke, kenapa? Karena ya itu tadi, kita kalau nggak punya kakak, ya udah terimalah. Oke, boleh nggak punya kakak rohani? Boleh dong, kan CGL kakak rohani kalian. Tetapi kakak rohani adalah kakak rohani. Oke, bedakan. Dalam berteman juga seperti itu. Tidak perlu untuk mengangkat inilah, mengangkat itulah. Nanti hubungannya jadi abu-abu, tidak jelas. Ya. Nah, kan ketika kita itu punya boundaries yang jelas ketika kita berteman atau bersahabat, maka persahabatan kita ini akan lebih langgeng, akan lebih lama, akan lebih awet. Kenapa? Karena satu sama lain itu saling menjagai. Ya, bukan untuk mengikat, bersahabat bukan untuk mengikat, bersahabat itu supaya keluarlah yang terbaik dari kita. Talenta, ya, kemampuan, perasaan dikasih oleh seorang teman. Tapi tetap ada koridornya, tetap ada batasnya. Teman tidak menggantikan orang tua dan teman tidak menggantikan saudara kita. Oke, yang kedua, Kak, gimana Kak tentang good friends gitu ya. Jadi kalau kalian, Kak Novi pernah ya suatu ketika waktu SMA itu gurunya Kak Novi bilang seperti ini. Kalau kamu mau punya teman yang baik, jadilah teman yang baik. Jadi jangan menuntut orang untuk baik sama kalian aja, sama kita aja. Tapi jadilah yang terbaik duluan. Ketika orang lain itu lihat kita lakukan yang baik, maka dia juga akan melakukan yang baik sama kita. Ya, poin yang kedua adalah lakukan yang baik bukan yang jahat. Bersahabat itu harusnya membuat kalian itu semakin plus-plus nilainya. Kalau dulu kalian itu mungkin nilainya jelek gitu ya, maka ketika punya sahabat harusnya sama-sama saling membangun. Kak Novi pernah punya sahabat waktu SMA kelas 2 gitu ya. Kita ini bukan sahabat seperti apa, cuman karena teman sebangku aja, jadi depan belakang gitu ya. Lalu kita ini sering ngobrol gitu ya, karena kan teman sebangku, cowok cewek juga gitu ya. Lalu kita berteman tanpa sengaja, tapi isinya temennya itu adalah kerja kelompok. Jadi kita itu kerjaannya itu kerja kelompok gitu ya. Kak Novi yang hari itu mungkin belum terlalu suka belajar gitu ya. Jadi suka belajar. Kak Novi ingat gitu ya sama temennya Kak Novi itu pernah satu ketika itu waktu ujian gitu ya. Kita belajar sama-sama terus kita ngafalin pelajarannya itu pernah di rooftop sebuah ya mall kecil lah ya. Itu ada rooftopnya, itu kita sama teman-teman itu belajar di rooftop. Ya enggak kemana-mana, enggak beli apa-apa. Hanya belajar menghafalkan pelajaran. It's so fun. Harusnya dengan kita punya sahabat, hidup kita tambah baik. Coba dicek, kalau kamu punya sahabat, tapi kamu semakin suka omong kotor, semakin suka nonton pornografi, semakin suka bantah orang tua, semakin kita menganggap orang tua itu enggak keren, sahabat kita ini paling keren, semakin membuat kita lebih boros, semakin membuat kita itu jarang ke gereja, semakin membuat kita itu enggak suka ikut CG karena lebih seru mungkin main game sama dia. Berarti persahabatanmu itu bukan dalam jalur yang benar. Bisa mengerti ya? Kenapa? Karena harusnya kalau kita punya teman yang baik, pasti membuat kita ini jadi lebih hormat dong sama orang tua. Dia tahu dong batasnya tentang teman dan keluarga. Kalau dia teman yang baik, maka dia itu mengimpact hidup kita untuk takut akan Tuhan. Dia akan ajakin kita CG atau kita yang ajakin dia CG. Kalau dia teman yang baik, maka dia akan kasih tahu bahwa omong kotor itu adalah dosa dan salah. Kalau dia teman yang baik, maka dia akan menegurmu ketika engkau salah.
Kak Novi juga punya beberapa teman, beberapa sahabat gitu ya. Kita nggak selalu sama-sama tuh. Kalau hari ini teman-temannya Kak Novi pasti para full timer gitu ya. Kita nggak selalu sama-sama karena udah punya keluarga. Tetapi gitu ya, ada masa di mana Kak Novi pernah loh ditegur. But it's good supaya Kak Novi belajar memperbaiki diri. Pernah juga yang Kak Novi kasih tahu pelan-pelan gitu ya. Jangan gini gitu ya, tapi sorry lo ya, sampaikan dengan baik. Punya teman itu berarti nilai plusmu itu semakin bertambah. Demikian juga dengan nilai dari temanmu. Kalau kalian berteman tapi semakin jahat, semakin hancur, berarti kalian ada di dalam pergaulan yang buruk. Ingat, pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Punya teman yang ini tidurnya jadi pagi-pagi. Padahal orang tua udah latih kita dari kecil, jam 10 paling lama harus tidur. Tapi karena teman yang ini suka ajakin main game jam 1 pagi, jam 2 pagi. Gak apa-apa Kak, kita kan lagi school from home. Kita nanti bisa matiin tuh kameranya kalau kita lagi online school. Jangan, itu berarti kalian tidak bertumbuh ke arah yang baik. Amin. Ya, jadi harus hati-hati. Poin yang pertama adalah tentukan garis batas atau boundaries dalam berteman. Poin yang kedua adalah lakukan hal yang baik bukan hal yang jahat. Nah, Kak Novi punya nih sahabatan di dalam cerita Alkitab. Kita buka ya 1 Samuel ayat yang ke-18. Ya, 1 Samuel ayat yang ke-18. Oke, 1 Samuel ayat yang ke-18. Ini adalah persahabatannya Daud dan Yonatan. Kan baca ya ayat yang pertama ya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud dan juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Nah, di sini adalah persahabatan dari Daud dan Yonatan. Mengasihi seperti dirinya sendiri itu maksudnya adalah berbuat baik. Yonatan itu mau share hidupnya sama Daud. Daud ini kan dari keluarga biasa, sementara Yonatan ini adalah anaknya Raja Saul. Ketika bahasa mengasihi diri, mengasihi itu bukan, maksudnya itu bukan terus kayak kamu harus sama aku terus ya. Mengasihi seperti dirinya sendiri itu bukan berarti mengikat Daud gak boleh sahabatan sama orang lain, bukan. Mengasihi itu seperti gini loh, oh mungkin Daud gak punya baju perang, kasih punya aku share. Pernah gak kalian kalau lihat sahabat gitu ya, kalian bilangnya bersahabat. Suatu ketika mungkin ini waktu masih sekolah ya, kamu bawa bekal gitu ya, misalnya seperti burger gitu ya. Lalu temanmu ini enggak bawa bekal gitu loh. Kamu tanya, kamu bawa bekal? Enggak, aku bawa burger gini. Nah, mengasihi seperti yang Yonatan dan Daud itu adalah gini loh, share burgernya. Kasih separuhnya, kamu makan separuhnya, sama-sama makan. Ya, bisa ngerti ya. Tapi bukan berarti maksudnya gini loh, oh kalau misalnya Daud salah, Yonatan itu juga berbuat kesalahan. Enggak, kalau kalian pelajari di belakang-belakangnya gitu ya. Singkat ceritanya Raja Saul ini benci sama Daud. Karena Daud lebih dikasihi sama bangsa Israel setelah mengalahkan Goliat. Nah, Saul ini dengan kemarahan dia mau bunuh Daud. Tapi Yonatan yang sudah mengikat perjanjian mengasihi Daud, akhirnya Yonatan itu kasih tahu Daud, hati-hati, papaku mau bunuh kamu. Kamu harus pergi menyelamatkan diri. Nah itu loh, sahabat yang baik itu menyelamatkan nyawa temannya. Terbaik yang kamu bisa kasih adalah pertanyaannya, sudahkah teman-temanmu diselamatkan sama seperti kamu hari ini? Sudahkah teman-temanmu itu beribadah seperti kalian beribadah saat ini? Kalau kalian lagi beribadah dan Kak Novi tentang khotbah tentang ini, kamu teringat, iya ya Kak, temanku itu sebenarnya gak pernah ikut ibadah kalau minggu. Ajaklah, share-lah link ini ke temanmu. Ayo kamu juga harus ibadah. Sehingga sahabat mendengarkan khotbah dan sahabat yang lain mendengarkan khotbah. Maka persahabatan ini semakin bertumbuh dalam Tuhan. Seperti Yonatan menyelamatkan nyawanya Daud. Daud pergi, ayo lari, papaku mau bunuh kamu. Menyelamatkan jiwa. Bagaimana kita bisa bilang kita ini punya sahabat baik? Kalau kamu lo tidak peduli temanmu itu sudah diselamatkan apa belum? Bagaimana kita bisa bilang kita punya sahabat baik?
kalau temanmu masih berbuat dosa dan kamu diam saja tidak pernah mengingatkan? Mas, bagaimana kita bilang kita punya sahabat yang baik? Kalau misalnya kita tidak peduli dengan apa yang hari ini dia hadapi. Sudahkah tanya kepada sahabatmu, how are you hari ini? Lakukan yang baik, perhatikan yang baik meskipun tidak berlebihan. Bukan berarti teman kita nggak punya sahabat, nggak punya handphone, kita kasih handphone. Teman kita nggak punya mobil, kita kasih mobil. Nggak selalu dengan pemberian barang. Pernahkah kalian tanya, how are you? Are you okay? Gimana rumah? Gimana sekolah? Susah nggak PR-nya? Jangan kasih jawabannya, mau tak ajarin. Kak Novi punya beberapa sahabat yang baik. Mereka nggak kasih contekan sama Kak Novi. Tapi mereka mengajari Kak Novi. Kasih tahu Kak Novi kayak gini loh caranya, bukan jawabannya. Bisa paham ya? Nah, poin yang ketiga. Kalau kita mau jadi sahabat yang baik, punya persahabatan yang baik, yang ketiga adalah jadilah orang yang bisa dipercaya. Katakan sama-sama, menjadi orang yang bisa dipercaya. Sama-sama, sekali lagi, 1, 2, 3, menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau jadi sahabat, harus bisa jadi orang yang dipercaya. Siapa yang di sini suka berteman, kalau kamu ceritain sesuatu, lalu dia menceritakannya kepada orang lain? Pasti nggak ada yang suka kan? Pasti kepinginnya kita punya sahabat yang bisa jaga rahasia. Sama seperti itu juga ketika orang itu berbicara kepadamu, jagalah rahasianya. Jangan jadi orang yang bocor mulut. Kecuali yang diceritakan temanmu itu sangat parah, sangat penting. Contohnya, sahabatmu cerita dia lagi dijahatin sama orang. Atau lagi diikutin sama orang. Ya, dan ini mungkin berbahaya yang mengikuti orang ini. Maka kamu harus mendorong sahabatmu untuk cerita kepada orang tuanya. Jangan diem-diem. Ya, tapi ketika misalnya sahabatmu cerita gitu ya, iya nih aku nih jaga rahasia ya, ini papaku lagi ada masalah keuangan. Bawalah dalam doa. Jangan ceritakan ke teman-teman yang lain. Tahu nggak? Itu papanya lagi kesusahan tuh. Itu mamanya lagi gini. Kasian ya. Dia sudah percaya kepadamu tapi kamu membocorkannya. Ketika ada sahabatmu cerita kepadamu, hal yang terbaik yang kamu bisa lakukan adalah berdoa. Oke, karena kamu tidak bisa mempunyai jawaban mungkin. Apalagi kalian masih muda-muda. Kadang-kadang mau jawab, apa ya Kak? Aku nggak pernah ngalamin. Bawalah dalam doamu. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Gak apa-apa loh, meskipun lagi temenmu lagi cerita, terus kamu bilang gini, doain ya, tak doain ya. Jangan malu. Kalau temenmu bilang, aku lagi sakit, jangan malu loh untuk mendoakan. Doakan. Tak doain ya, saya doain ya, aku doain ya. Gak apa-apa. Jangan malu dengan imanmu. Malah temanmu yang akan surprise kayak, wah kamu mau doain aku? Oh iya ya mau. Selama ini belum ada yang pernah doain. Ya, ayo kita buka sama-sama di dalam Amsal 17 ayat 17. Oke. Amsal 17 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, maksudnya apa Kak? Maksudnya itu sahabat itu menaruh kasih setiap waktu. Kadang ada bertengkarnya, enggak apa-apa. Ya, enggak semua harus cocok, tetapi harus mengasihi. Bentuk mengasihi itu termasuk juga mengampuni loh. Bentuk mengasihi itu juga menegur. Kalau ada teman kita salah, it's okay untuk tegur dia tapi baik-baik. Kasih tahu dia, aku rasa kamu tadi bercandanya berlebihan. Lain kali jangan pukul-pukul ya. Kan dia wanita gitu, bisa kasih tahu. Lalu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara itu bukan seperti yang Kak Novi tadi bilang. Kamu tak angkat ya jadi kakakku, kamu tak angkat jadi adikku. Bukan. Tetapi gini loh, selalu ada. Kalau teman kita lagi kesusahan, misalnya nih ya, dulu kita suka sama-sama dia, kita punya satu geng gitu ya, yang keren gitu ya, populer di sekolah. Lalu tiba-tiba teman kita ini keluarganya mengalami masalah ekonomi. Kemudian dia lama-lama jadi minder. Menjadi saudara dalam kesukaran itu maksudnya gini loh, jangan tinggalin dia. Jangan hanya berteman dengan orang-orang yang mampu seperti kamu. Ajak dia bersama-sama, gak apa-apa. Kamu lagi susah, sini tak temeni.
Kalau temanmu itu lagi mungkin keluarganya hari ini berantakan gitu ya. Temeni, tanyalah apa yang bisa kamu doakan. Apa yang bisa kamu share sama dia. Misalnya temanmu mungkin tidak bisa beli buku, kamu bisa menawarkan fotokopi kah? Atau misalnya PR tidak bisa gitu ya, dia sangat terbatas gitu kan. Dia bisa kan misalnya belajar bersama. Ya, ada beberapa buku yang boleh dikopi, ada yang nggak boleh jangan dikopi ya. Tapi bisa menawarkan belajar bersama. Gantian boleh nggak bukunya? Aku kerjain dulu ya punyaku, nanti setelah itu bukunya pinjam kamu yang kerjain di rumah. It's okay, selalu ada cara untuk berbagi. Ya, jadi maksudnya saudara itu adalah selalu ada. Jangan cuma ketika kalian butuh, aku mau ngomong ya sama kamu ya, bisa nggak tak curhatin? Tapi giliran teman kita tanya, kamu ada waktu nggak? Nggak ada, sorry ya, lagi repot. Nah, dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 17 sangat jelas. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, kasih itu tidak selalu berupa pemberian. Kata-kata how are you, mendengarkan gitu ya. Jadi ada 5 macam bahasa kasih. Di antaranya itu adalah waktu, menemani itu juga orang suka. Lalu yang kedua itu adalah pelayanan. Ya, mungkin tanya apa yang bisa dilakukan, yang bisa dibantu. Berdoa itu juga termasuk pelayanan. Bukan pelayanan di gereja, maksudnya yang bisa kalian lakukan. Lalu pemberian. Lalu kata-kata yang baik. Nah, itu ya. Jadi kalian bisa coba cari bahasa kasihnya sahabatmu itu apa. Mungkin dia suka loh kalau misalnya kamu bilang gini, have a nice day gitu ya, good morning, have a nice day gitu ya, I pray for you, bla 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 gitu ya. Nah, dia akan suka, dia akan menghargai yang kamu lakukan meskipun itu tidak besar. Lalu menjadi seorang saudara, ingat selalu ada, bukan cuman masa yang enak-enak aja, masa yang baik-baik aja, dalam kesukaran pun bantulah, dengarkanlah, temanilah. Kalau kamu tidak bisa kasih jalan keluarnya, at least jadilah teman yang baik. Amin. Kalian diberkati hari ini. Yuk kita jadi good friends and not bad friends ya. Dan kita juga mau cari orang-orang. Bukan yang sempurna, nggak ada orang yang sempurna. Tetapi kita mau cari teman-teman yang bisa membangun hidup kita. Teman-teman yang misalnya berteman dengan kita tapi hidupnya masih belum benar. Selama kamu masih bisa jaga jarak, tidak terpengaruh, kamu bisa doakan dia, bisa injili dia. Tapi jangan sampai kita yang ikut berbuat buruk. Oke, ayo kita tutup mata kita berdoa. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Amin, amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Adakah di antara kalian hari ini mungkin pernah dikecewakan oleh sahabatmu atau temanmu? Atau dibully? Engkau seperti tidak percaya kalau misalnya dia sanggup melakukan menyakiti hatimu. Hari ini Kak Noe mau berdoa buat kalian. Taruh tanganmu di dada. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk orang anak-anak yang pernah dikecewakan oleh sahabatnya, oleh temannya. Engkau adalah sahabat yang terbaik ya Tuhan, yang membasuh setiap luka saat ini. Aku minta dalam nama Yesus, angkat semua luka, angkat semua beban. Mampukan kami mengampuni ketika kami dibully, ketika kami disakiti ya Tuhan. Dan ajar kami untuk berhikmat memilih siapa orang-orang yang ada di sekitar kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Tuhan,
kami mau lepaskan pengampunan, membiarkan ya Tuhan luka itu dibasuh oleh darah Yesus. Sehingga kami punya hidup yang baru. Kami tidak punya trauma dalam bersahabat, kami tidak punya trauma dalam berteman. Yang kedua, Kak Novi berdoa, siapa yang di sini engkau merasa kesepian hari ini? Engkau merasa seperti tidak punya orang untuk diajak bercerita, angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak yang sedang kesepian hari ini. Engkau sahabat yang baik dan Engkau juga mengirimkan orang-orang yang baik bersama-sama dengan mereka. Hari ini ya Tuhan, aku berdoa, Tuhan buka hati mereka supaya mereka bisa berteman dengan banyak orang. Supaya mereka bisa membuka hati mereka untuk membangun persahabatan. Dengarkan Kak Novi, kamu tidak pernah sendirian. Hari ini kalau engkau bingung gitu ya, gak punya komunitas lagi sendirian, kalian bisa chat di bawah ini, di YouTube juga boleh. Kalau YouTube misalnya seperti kayak Kak aku mau di follow up ya, atau ikut Instagram GMS Sidoarjo. Kasih tahu kami ya, kasih tahu Kak Novi akan ada di dalamnya juga GMS Sidoarjo. Siapa kalian yang mau di follow up? Kita punya yang namanya connect group. Jadi satu connect group itu seru gitu ya, ada sekitar 5 sampai 7 orang, 8 orang membangun persahabatan bersama-sama. Ada kakak rohani yang di sana, ada mentor rohani, kita biasanya sebut connect group leader. Nanti kalian akan dibimbing bersama-sama bertumbuh secara rohani, juga punya sahabat-sahabat rohani. Ya, cari cara paling gampang, temukan GMS Sidoarjo di Instagram, lalu chat gitu ya, Kak saya mau di follow up. Nanti Kak Novi yang akan follow up kalian. Oke? Jangan menjadi sendirian. Ya, harus punya komunitas yang membangun. Jangan juga cerita kepada sembarang orang. Jangan jadi ceritamu tuh jangan sampai jadi konsumsi publik yang harusnya enggak perlu. Ya, ayo kita berdoa sekali lagi ya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, jadikan kami orang yang menjadi orang yang baik duluan, sahabat yang baik terlebih dulu, sebelum kami menuntut orang lain baik kepada kami. Ajari kami ya Tuhan, tegur kami kalau kami salah, terus Tuhan dampingi kami, kasih tahu kami ya Tuhan apa yang harus kami lakukan dalam membangun persahabatan kami, biar persahabatan kami menjadi persahabatan yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat terbaik dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus, dan ketika engkau hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, maka apapun yang kau lakukan akan diperbuat Tuhan berhasil. Terimalah hari ini, terimalah berkat Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.